berikan satu pujian, ku berikan. Kita telah mendapatkan kasih Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Haleluya.
kehidupan kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah kami jumpai di dalam dunia ini. Dan kasih-Mu sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami lewat pemeliharaan-Mu, lewat penyertaan-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terlebih pada kesempatan ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan jaman tangan kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan, kami memuliakan Tuhan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Kami ingin menyenangkan Tuhan pagi hari ini lewat penyembahan kami, lewat pujian kami, lewat doa kami, bahkan segenap kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami melawat setiap kehidupan kami pagi hari ini. Terlebih pagi ini Tuhan menyediakan kami lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang bacakan warta gereja maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pelayan-pelayan perjamuan kudus Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami. Terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Engkau nyatakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini sebagai bukti rasa syukur kita, bukti rasa cinta kita kepada Tuhan, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah memberkati hidup kita dari hukuman dosa. Pada pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita wujudkan satu sukacita, bahwa sukacita daripada Tuhan itu tidak pernah lengkap. Damai sejahtera diberikan kepada kita seperti indahnya pelangi di pagi hari.
tidak ada karya yang terbesar di dunia ini selain kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Oleh darah anak domba kita diselamatkan dari segala kematian. Haleluya. hidup kita yang bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita oleh hidup kita. Karena hidup kita adalah surat-surat yang terbuka, Alkitab yang bisa dibaca oleh setiap orang.
Untuk itu, mari pada pagi hari ini, lewat korban Tuhan Yesus, lewat persekutuan tubuh dan darahnya yang akan diberikan kepada kita, itu memampukan hidup kita untuk kita tetap bertahan terus memegang iman percaya kita kepada Dia. Sungguh indah. Haleluya.
supaya setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini boleh termateraikan dalam hidup kita dan boleh kita realisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa. Oleh kasih anugerah Allah yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kekuatan, kesehatan, bahkan perpanjangan umur kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh itu menghampiri tahta kasih daripada Engkau Tuhan. Kami ingin memuji, membesarkan nama daripada Engkau, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya penyelamatan-Mu di dalam kehidupan kami, yang Engkau buktikan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan orang-orang yang berdosa, supaya tidak mengalami kebinasaan, tetapi boleh mengalami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa kami di surga, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati, pikiran, pendengaran kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi segala persiapannya, Engkau tambah-tambah hikmat akabudi daripada Engkau Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan kami makin hari makin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan bila ada kuasa kegelapan roh setan, roh iblis yang mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami Tuhan. Biar kuasa Roh Allah sendiri Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama di atas nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini pada kita dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya oleh karena pengorbanannya manusia yang berdosa ini boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, karena tidak mungkin kebaikan kita, jasa kita yang kita lakukan dapat membawa kehidupan kita ini nanti bersama dengan Tuhan dalam masuk kemuliaannya. Nah, untuk itu Tuhan Yesus perlu mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, apapun latar belakang kehidupan kita. Jaminan pengorbanan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita, supaya lewat pengampunannya yang Tuhan berikan, kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah Tuhan memberikan penghiburan. Ya. Ketika perjalanan kehidupan kita itu menyimpang dari kebenaran, maka Tuhan akan meluruskan kita, karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ketika kita tidak mengerti akan kebenaran, maka Tuhan akan mendidik kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan yang susah, mungkin oleh karena berbagai tekanan yang ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan memberikan penghiburan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang memahami dan mengerti akan setiap kehidupan kita. Dan Tuhan tidak ingin kehidupan kita terus-menerus dilanda dengan penderitaan, terus-menerus dilanda dengan kesusahan, karena itu bukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia hidup dalam
disediakan oleh Tuhan, sehingga tidak perlu mereka harus hidup dalam penderitaan. Hidupnya selalu diwarnai dengan sukacita. Hidupnya selalu diwarnai dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itu terjadi sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan itu tidak pernah merancangkan penderitaan dalam kehidupan kita. Manusia diciptakan bukan untuk menderita, bukan untuk menanggung kesusahan, tetapi Tuhan menciptakan manusia supaya manusia boleh menikmati kebahagiaan. Yang seringkali ketika kita dalam penderitaan kita menyalahkan Tuhan. Apakah lewat ekonomi kita yang berkurang mungkin saat ini, atau mungkin pekerjaan kita yang semakin menurun kondisinya, atau mungkin kesehatan kita yang saat ini tidak stabil. Itu terjadi dalam kehidupan kita, yang mana seringkali kita menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah merancangkan itu dalam kehidupan kita. Manusia itu hidup dalam penderitaan, manusia hidup dalam kesusahan, itu oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Tentu ketika orang itu dalam kesusahan, dalam penderitaan, apa yang dia ingin dapatkan? Penghiburan. Ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan menyediakan semuanya itu dalam kehidupan kita ketika kita mungkin hidup dalam tekanan saat ini. Nah, sebabnya ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, jangan mencari penghiburan dunia. Dunia bisa menghibur kita, namun sifatnya itu hanya sesaat. Tapi Tuhan menyediakan penghiburan dalam kehidupan kita, penghiburan yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana Tuhan menyediakan penghiburannya ini dalam kehidupan kita? Yang pertama lewat firman Tuhan. Ini penghiburan dari Tuhan. Sarana penghiburan dari Tuhan, bukan sarana yang disediakan oleh dunia ini. Tuhan sudah memberikan sarana dalam kehidupan kita. Maukah kita melangkah ya untuk menerima penghiburan ini dari Tuhan? Atau kita membuka hati kita untuk menerima penghiburan dari dunia ini? Ya memang banyak penghiburan-penghiburan yang ditawarkan oleh dunia ini. Seringkali anak Tuhan pun, seringkali orang percaya pun terseret ke dalamnya sehingga dia lupa ada penghiburan yang sejati yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang pertama lewat firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Ya, Mazmur 119 ayat 50 sampai ayat 52. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ini satu pengakuan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpan dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Tentu ini adalah penghiburan yang didapatkan oleh orang percaya yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga dia dapat membedakan penghiburan dari dunia ini atau penghiburan dari Tuhan. Tuhan menyediakan penghiburan lewat firman-Nya. Ya, dia katakan inilah penghiburanku dalam kesusahanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Firman-Mu menghidupkan aku, firman-Mu membangkitkan aku, firman-Mu boleh
kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita dilanda dengan berbagai persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, yang membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita kehilangan kebahagiaan, marilah kita merapatkan hidup kita ini kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Jangan justru mengurangi kesetiaan kita untuk mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena itu adalah sumber penghiburan kita. Tetapi banyak anak Tuhan yang tidak memahami akan hal ini. Kenapa tidak ke gereja? Kenapa tidak beribadah kepada Tuhan? Ya, masih banyak persoalan. Apa kalau sudah tidak ke gereja karena persoalannya selesai? Enggak. Malah mungkin tidak ada solusi yang kita dapatkan. Tetapi berbeda. Ya, masalah memang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mencari penghiburan, mencari kekuatan dari Tuhan lewat firman Tuhan, tidak hanya kita dapatkan, kita mendapatkan penghiburan, tetapi Tuhan akan memulihkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan solusi di dalam hidup kita, karena di dalam firman Tuhan mengandung sebuah pengharapan. Loh, ini bedanya penghiburan dari dunia. Kalau penghiburan dari dunia, saudara senang hanya sesaat, gak ada pengharapan di dalamnya, karena tidak ada perjanjian di sana. Tetapi berbeda dengan firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan menghibur, menguatkan, membangkitkan, kata-kata bahwa janjimu membangkitkan aku, ada perjanjian di sana. Ketika dalam kesengsaraan, ketika dalam penderitaan, dalam kesusahan, jangan jauh dari Tuhan. Tuhan adalah sumber penghiburan kita lewat firman. Jadi firman Tuhan itu boleh menghibur dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendidik hidup kita supaya kita mengerti kebenaran, tidak hanya meluruskan kita ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan penghiburan lewat firman-Nya. Nah, sebabnya jangan kita jauh dari Tuhan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang menekan di dalam kehidupan kita. Langsung saja Habakuk pasal yang ketiga, ya, kita lewati yang Yesaya itu supaya waktunya bisa tepat, dapat terselesaikan. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pun zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Ya, jadi Nabi Habakuk itu mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia menghadapi situasi yang sulit, menghadapi perekonomian yang sulit. Semua usahanya gagal. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan di dalam kehidupannya, tetapi Nabi Habakuk ini tetap bisa bersuka cita. Kalau orang itu punya banyak usaha, kalau mungkin gagal satu, masih ada yang lain yang bisa menutup kegagalannya. Tetapi Nabi Habakuk ini tidak seperti itu kondisinya. Semua usahanya gagal.
tidak berbuah. Usaha itu mengecewakan. Kan banyak usaha yang dimiliki oleh Nabi Habakuk ini. Tetapi semua usahanya mengalami kegagalan. Ya, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari turunan, lembu sapi dalam keadaan. Namun aku tetap bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini yang luar biasa. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menguntungkan, mereka masih bisa bersuka cita. Bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, Tuhan masih memberikan sukacita lewat firman-Nya kepada Nabi Habakuk ini karena ada perjanjian. Jika membuat Nabi Habakuk ini masih bisa bersukacita, bisa bersorak-sorak dalam Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Orang bisa stres ketika menghadapi ya situasi yang menekan di dalam kehidupannya. Usaha ini gagal, usaha itu gagal. Ya. Kalau dia tidak melekat kepada Tuhan, tidak mendapatkan penghiburan dari Tuhan, orang bisa stres menghadapi situasi yang seperti ini. Dan banyak kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi saat ini dalam masa pandemi saat ini. Ya mungkin perekonomian kita semakin menurun. Ya. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini? Apakah kita semakin jauh dari Tuhan? Kita mencari penghiburan dari dunia ini, atau kita justru merapatkan diri kepada Tuhan? Dan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah penghiburanku. Jika kita tetap bisa bersukacita walaupun dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang sukacita itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu akan meningkatkan imun kita. Bahkan firman Tuhan katakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tidak sembarang obat yang manjur, hati yang gembira. Nah itu sebabnya kalau kita menghadapi penurunan kondisi kita, buatlah hati itu bersukacita. Apakah itu fisiknya yang menurun, kondisinya tetap harus menjaga hati tetap bersukacita. Apakah ekonomi kita juga semakin merosot, buatlah hati tetap bersukacita. Ya seperti Nabi Habakuk ini, semua usahanya gagal, semua usahanya tidak berhasil. Tetapi yang luar biasa bahwa dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang menekan di dalam kehidupannya. Tetapi dia tetap bisa bersukacita. Ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya yang dapat memiliki hidup seperti ini. Ya ketika kita menghadapi persoalan, banyak orang yang justru malah jauh dari Tuhan. Apalagi ini mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, pengalamannya sendiri. Kita harus memahami, kita menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan kita itu sangat terbatas.
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, dari firman Tuhan. Jadi kitab suci itu adalah firman Tuhan. Jadi kitab suci ini bukan berisi firman Tuhan. Kalau berisi firman Tuhan ada isi yang lain, tetapi kitab suci ini adalah firman Tuhan. Itu yang memberikan penghiburan. Apa yang tertulis dahulu? Ini Rasul Paulus berbicara masalah kitab Perjanjian Lama. Yang tertulis dahulu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita saat ini. Ya, menjadi pelajaran bagi kita supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kita harus bertekun. Jadi apa yang terdahulu, yaitu kitab Perjanjian Lama ini menjadi pembelajaran kita dalam kehidupan kita saat ini. Dan itu harus ya kita yakini, harus kita imani, dan kita harus bertekun di dalamnya, karena di sana mengandung penghiburan. Jadi penghiburan kita dari firman Tuhan. Ini penghiburan yang sejati. Jadi bukan tidak boleh kita ya mungkin sekali tempo ya untuk jalan-jalan, tetapi kita kan tidak terikat. Ya ketika pemerintah saat ini beberapa waktu yang lalu, di mana setiap orang tidak boleh berkumpul dengan keluarganya, tidak boleh mudik, yuk kita taat, belajar taat, nggak usah nyolong-nyolong. Ya nggak usah nyolong-nyolong. Lewat jalan tikus pun juga di sana juga dicegah. Jadi kita belajar taat, nggak boleh berkumpul sesaat, yang paling kita nggak berkumpul ya di luar, ya tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ya kita ini punya moto, orang Jawa itu punya moto, mangan nggak makan, bapaknya kumpul. Ya, jadi sebabnya untuk nggak kumpul itu sulit. Karena sudah punya moto seperti ini. Namun kita harus memahami karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan, kita harus belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Ya terhadap setiap peraturan yang ada. Supaya kita tidak jadi korban, keluarga kita tidak jadi korban, orang lain tidak menjadi korban dalam kehidupan kita. Ya terpujilah nama daripada Tuhan. Ada waktunya kita mencari penghiburan kalau sudah situasinya aman. Ada penghiburan yang sejati yang seringkali kita lupakan, yaitu firman Tuhan. Dan harus menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukannya dengan ketekunan, tekun terus menerus. Baik saat kita mendengar maupun ketika kita di rumah membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 4 bahwa manusia itu hidup tidak hanya oleh karena roti saja, tidak hanya oleh karena makanan saja. Kalau di sini tidak hanya oleh karena nasi, tetapi oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, dari mulutnya Allah. Itu kebutuhan kehidupan kita. Jadi Alkitab ini, firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita, bagi kehidupan rohani kita yang tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal duniawi ini. Jadi kita ini hidup memiliki dua tubuh lahiriah ini, ya, yang kita penuhi lewat makanan-makanan duniawi ini.
Itu yang membuat kita ini bisa bangkit, membuat kita itu bisa hidup. Ya, yang kedua, penghiburan yang kedua yaitu lewat Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus yang disediakan oleh Tuhan memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang kedua, Tuhan memberikan penghiburan dalam hidup kita lewat kuasa Roh Kudusnya. Yang disebut di dalam Yohanes pasal 14 ini yaitu penghibur. Penghibur itu yaitu Roh Kudus yang diberikan Bapa dalam namaku. Jadi hanya lewat percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Roh Kudus itu tidak nampak, Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Ya, sama seperti angin kerjanya. Angin tidak bisa kita lihat, warnanya apa angin? Ya. Tidak bisa kita jamah, tetapi bisa kita rasakan kerjanya. Demikian pula Roh Kudus itu tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi kerjanya itu nyata dalam kehidupan kita, memberikan penghiburan dalam hidup kita. Ya. Dan penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Itu sebab jangan gentar dan tawar hatimu. Dalam menghadapi pancaroba kehidupan yang selalu berubah-ubah saat ini, yuk jangan kita gentar untuk menghadapinya. Ya, percayalah kuasa Roh Kudus akan memampukan hidup kita. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan memberikan semangat di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kita yang saat ini diwarnai dengan berbagai kesulitan. Ya, memberikan penghiburan dan akan mengingatkan kamu akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama dari penghiburan itu dari firman Tuhan, yang kedua adalah dari Roh Kudus, ya, yang menghibur kita, yang membuat kita tetap damai sejahtera walaupun dalam menghadapi kesulitan saat ini, untuk mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kemampuan kita itu terbatas. Nah, sebab perlu kuasa lain yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menghadapi penderitaan fisiknya. Karena dengan bertambahnya usia, fisiknya pun juga mengalami penurunan. Walaupun dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, Rasul Paulus itu tetap eksis di dalam pelayanannya kepada Tuhan, karena dia tidak mengandalkan kekuatannya,
sendiri, tidak melihat apa yang ada di sekitarnya, tetapi dia melihat kekekalan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, puji Tuhan. Ini pengakuan Rasul Paulus. Dia bisa seperti ini oleh karena kuasa Roh Kudus yang menguasai dalam kehidupannya. Ya, dia kondisinya semakin menurun, kondisi kesehatannya semakin menurun. Itu sebabnya dia katakan, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, semakin berkurang kekuatannya. Kalau mungkin berbicara masalah ekonomi, mungkin ekonominya juga semakin merosot. Kalau berbicara masalah usaha, mungkin usianya juga semakin menurun. Tetapi itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Tetapi yang penting bagi dirinya untuk selalu mendapatkan pembaruan dari Tuhan. Pembaruan hati yang terus-menerus dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan dia mengatakan penderitaan kami sekarang ini itu adalah penderitaan yang ringan. Bukan penderitaan yang berat. Penderitaan yang ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kami alami. Karena kami tidak melihat yang kelihatan, tetapi kami melihat yang tidak kelihatan. Kami melihat yang kekal, yang abadi. Itu yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jangan melihat kondisi kita saat ini. Ya, ketika kenapa orang itu tidak mau kontrol? Ada orang yang nggak mau tahu, malah justru kondisi kesehatan. Nanti kalau saya kontrol, saya check up, saya malah justru akan tahu penyakitnya. Dan kebanyakan seperti itu. Sehingga nggak pernah, seharusnya dia kontrol, tapi nggak mau kontrol karena dia takut kalau tahu. Sebenarnya kita perlu tahu kondisi kita ini supaya kita bisa mencegahnya. Tetapi jangan fokus hanya kepada kondisi kita, sehingga membuat kita semakin lemah. Kita semakin tidak berdaya. Dan mungkin saat ini tekanan darahnya tinggi, atau mungkin kesehatannya yang lain, jantungnya mulai terganggu. Ketika orang itu tahu, waduh, kok kondisi saya seperti ini. Ketika Anda bicara aduh, nggak sampai, itu tidak akan memulihkan, malah justru memperberat kondisi kita. Akan selalu memperberat. Tetapi beda kepada pernyataan Rasul Paulus ini. Kami tidak tawar hati meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, semakin menurun. Tidak tawar hatinya, walaupun dia tahu akan keberadaan kondisinya, keberadaan kesehatannya dia tahu, tetapi tidak tawar hati. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya. Dia katakan, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi aku memperhatikan yang tak kelihatan, yang kekal, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan. Itu sebabnya dia tetap eksis, tetap semangat di dalam menjalani hari-hari. Kalau pengharapan kita hanya di dalam dunia ini, stres. Tidak akan pernah kita bisa mengalami
disediakan Tuhan secara cuma-cuma. Hanya ketika kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, maka Roh Kudus akan dicurahkan di dalam kehidupan. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-12. Bagaimana dia sangat luar biasa. Ketika mengalami penurunan kondisi kesehatan. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kesalahannya, ya. Harus diperhatikan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Walaupun dalam kondisi seperti ini, bukan dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini jangankan mendoakan orang yang sakit sembuh, satu tangannya ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi ketika dia sakit, diizinkan Tuhan sakit. Ketika dia berdoa, jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Tidak sempurna. Hanya anugerah Tuhan ini yang memberikan kekuatan kepada Paulus. Tuhan mengizinkan hal ini supaya Paulus tidak meninggikan diri. Memang ada tujuan. Jadi Tuhan itu khawatir kalau Paulus ini kan diangkat di langit yang ketiga, kesaksiannya di dalam 2 Korintus pasal 12 ini. Ya, jadi kalau orang itu coba diangkat oleh Tuhan untuk diperlihatkan surga dalam hidupnya, dia bisa tinggi hati, dia bisa sombong, dia bisa menganggap yang lain itu bukan apa-apa. Karena tidak semua rasul bisa diberikan penglihatan oleh Tuhan seperti itu. Nah, ketika Paulus diizinkan Tuhan untuk dibawa oleh Tuhan dan diangkat ke Pergamos, maka Tuhan memberikan keseimbangan bagi Paulus, yaitu lewat tubuhnya yang sakit, dengan tujuan supaya tidak meninggikan diri. Walaupun dia berdoa kepada Tuhan, hanya Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagi. Lalu dia sadar. Ya, dia sadar. Ya. Karena itu aku senang, tetap sukacita. Ya, walaupun di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau orang itu merasa kuat, dia tidak akan perlu Tuhan. Tetapi kalau orang itu merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak bisa, maka dia perlu akal Tuhan. Bukan kuat tubuhnya, tetapi kuat kehidupan rohaninya, kuat pengharapannya kepada Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar,
Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Kita pujikan satu pujian keyakinan.
bersyukur pada saat pagi hari ini, kalau Tuhan sudah menyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, bagaimana seharusnya kami hidup di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini. Penghiburan kami bukan dari dunia ini, penghiburan kami dari Tuhan lewat firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menguatkan kami. Demikian pula lewat Roh Kudus-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami, yang memampukan hidup kami untuk mengatasi setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami bisa melakukan sesuatu yang kami kerjakan yang membawa kemuliaan bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Biarlah Engkau menguduskan kehidupan kami dan menerangkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh menikmati ketenangan, menikmati kesejahteraan ketika firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami itu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, turunkan berkat-Mu di dalamnya, jika persekutuan ini menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Tuhan, kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi, enggak pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan, turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang dikerjakan di atas kaum salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan semua kembali berdiri. Mari kita pegang tubuh Tuhan. Ya, tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita imani, kita yakini bahwa ini bukan roti biasa, tetapi ini adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan ketika Dia mati di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kita. Manusia yang berdosa ini, supaya lewat kematiannya di atas kayu salib, kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan daripada Tuhan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat
Engkau memberikan penghiburan dalam hidup kami ketika kami menghadapi tekanan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika jemaat hadir dalam keadaan yang lemah, dia pulang sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang putus asa diberikan pengharapan oleh Tuhan. Yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Jika sukacita surgawi boleh memenuhi di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sutrino yang akan menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Tidak ada membuat yang lain, saya akan semampu bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian mulialah nama Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat ibadah Raya Sabtu ini, dan kami beri diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami telah berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Darmiasin, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak-Bapak, untuk Ibu Mistia, demikian pula untuk Ibu Yohana Titus ke dalam tangan-Mu, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula untuk kelangsungan pembangunan rumah parkir, kedaulatan kami serahkan Tuhan buka jalan, menyediakan dana yang kami perlukan sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini, baik untuk saudara kami Priscilla, untuk Irfan, untuk Ibu Kartinikse, maupun untuk saudara kami Elsa. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Tuhan memberikan perpanjangan umur, kekuatan kesehatan, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, dan jadikan anak-anak-Mu yang semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk menurunkan vaksin untuk mencegah penularan COVID-19, Tuhan yang menolong dan memberkati supaya apa yang dilakukan bisa berhasil dan Indonesia segera bebas dari pengaruh COVID-19. Demikian pula kami menyerahkan Bapak aparat keamanan yang saat ini sedang menjaga jalannya ibadah kami sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah yang pertama ini dengan baik. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk terus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh
konstruksi dan jemaatmu ke dalam tanganmu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jadikan anak-anakmu yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaatmu dalam kasih-Mu, hingga tidak ada satupun rumah tangga anak-anakmu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat